Saya Nur Rohman, peserta PPG dengan nomor peserta 201503338773 akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka UKIN PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali pagi ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kebetulan cuacanya mendung, tidak terlalu panas, sehingga kita belajar bisa lebih nyaman dan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh iya, masih sakit ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Salsa, silakan dipimpin teman-temannya. Yang lainnya berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
sekali. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang lingkaran, karena ternyata lingkaran itu ada di sekeliling kalian, di semua lingkungan kalian ada lingkaran. Ada berupa roda, ada berupa topi, ada berupa jam. Wah, oleh karena itu, karena lingkaran semuanya ada di sekeliling kita, maka kita harus memahami lingkaran dengan lebih baik, ya. Kalau kita sudah bisa memahami lingkaran dengan lebih baik, maka kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita itu untuk keperluan kita dalam memecahkan masalah sehari-hari, dalam memahami gerakan planet bahkan, ya. Oke, selanjutnya nanti juga kita akan berbicara mengenai listrik, ya, mengenai listrik. Kita akan membuat sebuah proyek. Nah, karena kalian sudah memahami mengenai listrik, nah, mudah-mudahan Bapak berharap proyek kali ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kalian akan menerima LKPD, lembar kerja kalian itu tinggal diikuti langkah-langkahnya satu persatu seperti kalian mengikuti prosedur, ya. Jadi dengan mudah kalian mengerjakan proyek ini dengan mengikuti LKPD, dan kemudian nanti kalian akan mengerjakan kuisis seperti yang sudah. Nanti kalian mengerjakan kuisis di rumah, linknya akan Bapak kirim nanti siang, ya. Kalian punya waktu di sore hari untuk mengerjakan kuisis itu, dan kemudian nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke? Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kegiatan mengenai lingkaran ini. Diharapkan kalian semua bisa berperan serta, di mana nanti kita berdiskusi mengenai sifat-sifat lingkaran. Oke? Ya, mari kita mulai, ya. Ini teman kamu akan membacakan teks eksplanasi. Tugas kalian adalah mencermati dan kemudian menjawab soal yang sudah kalian pegang, ya. Silakan dibaca teks eksplanasinya, semuanya perhatikan. Sejarah penemuan badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah pemain ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Ya, itu teks eksplanasi yang sudah dibacakan. Terima kasih. Kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku kalian. Coba kalian jawab berdasarkan teks yang sudah dibacakan tadi, ya. Di sini ada unsur yang sangat penting di dalam lingkaran yang kita sebut dengan diameter. Diameter itu adalah garis tengah di antara dua tepi ini. Jadi diameter adalah garis dari B melalui O ke C. Itu diameter. Ingat ya, untuk diameter harus melalui titik pusat. Sedangkan garis dari O ke A ini kita sebut dengan jari-jari, ya. Jadi kita sudah mengerti adanya diameter di sini, kemudian ada jari-jari.
dan semuanya itu untuk kita gunakan memahami berapa keliling lingkaran itu. Ya, Bapak sudah menyediakan soal untuk didiskusikan mengenai seri dan paralel. Nah, berdasarkan pengalaman kalian di rumah, karena kalian sudah tahu rumah kalian listriknya dipasang secara paralel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lebih menguntungkan mana, rangkaian seri atau rangkaian paralel? Itu yang perlu kita selidiki lebih dalam lagi. Apa sih keuntungannya kalau dipasang paralel, dan apa kerugiannya kalau dipasang seri sehingga rumah kita dipasang paralel? Karena apa? Satu pertanyaan saya, apa yang terjadi di rumah kalian kalau rangkaiannya seri lalu ada lampu yang mati? Bagaimana itu? Proyek yang akan kita laksanakan itu sebenarnya sederhana sekali. Di langkah pertama, kalian nanti menerima bahan-bahannya dari Pak Guru, satu set. Dari Pak Guru nanti kalian menerima baterai, kabel, kemudian saklar, dan lampu beberapa buah. Nah, bahan-bahan dan alat yang kalian terima tadi nanti dirangkai di rumah dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD. Nanti LKPD-nya dibagikan, memudahkan diskusi. Untuk memudahkan diskusi, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, ya. Ini rekan-rekan laki-laki ini menjadi satu kelompok. Ada 6 orang, ya. Awas, kerjasamanya harus bagus. Kemudian yang sebelah sini menjadi kelompok 2, gitu. Nanti kita diskusinya adalah diskusi kelompok untuk mengemukakan pendapat masing-masing, ya. Oke. Oke, anak-anak sekalian, kita akan melaksanakan proyek, dan supaya proyeknya lancar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana kita, maka mari bersama-sama kita susun jadwalnya, ya. Ini adalah jadwal pelaksanaan proyek, ya. Oke, yang pertama adalah kalian perlu menyiapkan alat dan bahan. Kemarin kalian sudah bersepakat menyiapkan alat dan bahan ini berapa menit, ya? Oh ya, 5 menit, ya. Menyiapkan alat dan bahan 5 menit, ya. 5 menit pertama. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan kabel, ya. Menyiapkan kabelnya. Ini juga kemarin kita sepakati berapa? 5 menit, ya. 5 menit. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun, ya, merangkai kabel ke saklar. Merangkai kabel dan saklar ini kemarin kita coba untuk sepakat 10 menit, ya. Kemudian yang keempat, jadwal berikutnya adalah merangkai lampu, ya. Memasang lampu ini karena lampunya ada beberapa. Memasang lampu kita kasih waktu juga sama seperti merangkai kabel, yaitu 10 menit, ya. 10 menit. Kemudian kita sediakan waktu untuk menguji, ya, menguji hasil rangkaian kita. Yang kelima, langkah yang kelima adalah menguji atau mengetes, ya,
menguji rangkaian. Untuk menguji rangkaian cukup kita sediakan 5 menit, dan kemudian yang terakhir kita akan berdiskusi untuk membahas hasilnya ya. Jadi kita menyajikan hasil proyek kalian. Menghasilkan proyek kalian ini karena ada 4 kelompok, maka saya sediakan waktu 10 menit untuk membahas hasil proyek kalian. Nah, begitu. Ini adalah jadwal pelaksanaan proyek yang akan kita laksanakan. Ya. PhET simulation. PhET simulation itu laboratorium virtual yang akan kita manfaatkan untuk belajar bersama. Karena ini laboratorium, maka di situ kita bisa mencoba, bisa mengadakan eksperimen, kita bisa menelaah dan meneliti, karena itu laboratorium. Tapi laboratorium ini laboratorium virtual. Artinya apa? Ada di alam maya. Ini nanti kita pakai untuk memahami materi hari ini, yaitu mengenai lingkaran. Jadi pertama-tama kita masuk ke ini PhET simulation, ke situsnya ya. Setelah kita masuk ke situsnya, ternyata banyak pilihan. Ada sains, ada fisika, ada kimia. Nah, di sini ada matematika. Karena kita bicara tentang lingkaran, itu adanya di matematika. Nah, di dalam matematika ini ada pilihan tentang number, tentang sebagainya. Nanti kita pilih lingkaran, dan sekali lagi karena ini laboratorium virtual, maka kalian bisa mengutak-atik lingkaran itu untuk mengetahui jari-jarinya, diameternya. Lingkaran ini memiliki keliling. Nah, di sini kita coba. Ini laboratorium virtual, jadi kalian tidak perlu takut salah. Ya. Dari kesalahan yang kalian lakukan, kalian bisa belajar nilai-nilai kesalahan. Ketika kalian mencoba di dalam laboratorium virtual ini dan ternyata berhasil, kalian belajar tentang nilai-nilai keberhasilan. Oke? Ya, mari kita mulai. Baik anak-anak, kita kembali kepada situs yang kita pakai untuk berlatih di dalam laboratorium virtual. Kita menggunakan PhET simulation. Nah, di sini ada pilihan sains, kimia, matematika, ilmu bumi, biologi. Hari ini kita masuk ke bagian fisika untuk mengetahui rangkaian listrik. Di dalam laboratorium virtual ini nanti kalian belajar merangkai, tetapi secara virtual. Jadi nanti kalian maju ke depan membuat rangkaian di dalam laboratorium virtual ini ya. Jangan takut salah. Oke? Kita mulai ya. Ini dia. Circuit Construction Kit. Di sini ada virtual lab. Kalian nanti bermain-main memasang, Pak, saya pengen memasang lampu 5, boleh. Memasang lampu 3 secara paralel, boleh. Kalian mencoba-coba di sini ya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian. Ya, ini dia. Kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian. Nah, ini dia. Tugas kalian merancang di dalam pikiran rangkaian apa yang akan kalian buat. Ya, supaya mudah, kalian rancang dulu akan membuat rangkaian seri untuk beberapa lampu. Misalnya, cobalah kalian rangkai 3 lampu secara seri. Maka nanti kalian pilih sumber.
tenaganya dulu, kalian tarik, kalian drag ke sini. Kemudian kalian pilih kabelnya. Kemudian nanti kalian pilih switch saklarnya. Setelah saklarnya nanti kalian pilih lampunya, silahkan dipasang. Ini adalah tempat kerja kalian. Kalian bebas merangkai bentuknya seperti apa. Yang penting pada akhir kegiatannya nanti rangkaiannya tersambung dengan baik, dibuktikan dengan lampunya menyala. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana caranya ya. Yang pertama, kita pasang dulu baterainya. Nah, baterai sudah terpasang. Ingat, kalian boleh pasang 1, boleh pasang 2, boleh pasang 3. Nah, begitu. Kemudian kalian ambil kabel. Nah, setelah kalian ambil kabelnya, tentu kabelnya juga harus dari 2 posisi ya. Oke. Kita ambil lagi kabelnya di bagian belakangnya. Nah, ini. Kemudian setelah tersambung, tinggal kalian pasang lagi saklarnya. Kemudian kalian pasang lampunya. Ya, seperti itu. Lampunya mau 2 boleh, mau 3 boleh. Ya, karena ini percobaan. Nah, begitu. Dari rangkaian ini sudah ada sumber tenaga, sudah ada saklar, kabel, dan lampu. Kalian sudah bisa membuat sirkuit atau rangkaian seri. Ya. Siap. Baik anak-anak, ini laboratoriumnya sudah disiapkan. Laboratorium virtual tempat kalian mencoba-coba secara bebas. Maka kalian sudah waktunya untuk mencoba. Ya, ingat ya. 1 anak bergiliran, nanti kita mulai dari siswa pertama yang mencoba untuk memasang 3 lampu secara seri. Ya. Coba kamu maju ke depan. Ayo. Nah, ayo maju ke depan. Ya. Oke. Nah, tugas kamu memasang satu rangkaian seri yang terdiri dari 3 lampu. Oke. Kamu mulai dengan memasang baterainya dulu. Ya. Ya. Bukan begitu. Lihat, diklik dan di drag ini ya. Klik, ini nih. Nah, ditahan. Ini ditahan ini, ya. Oke? Berapa baterai yang kamu mau pasang? Cukup 2 atau 3? Yuk, pasang 1 lagi. Ini dipencet. Ini dipencet. Ya. Enggak apa-apa. Yang dipegang tengahnya, ya. Yang dipegang tengahnya. Iya. Ini. Nah, baterai yang kedua sudah. Sekarang cukup 2 nggak apa-apa, karena baterainya cukup kuat untuk ini. Sekarang kalian lihat. Nah, apanya ini? Kabel. Caranya sama, kamu tekan, geser kabelnya. Ya. Nah, betul, ya. Oke. Sekarang satu lagi kabelnya dipasang di sini. Nih, di sini. Ambil satu kabel, pasang di sini. Ya, coba kamu geser ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, gitu. Oke.
pasangkan ujungnya sebelah di sini, tarik ke bawah. Begitu. Oke. Sekarang coba di bagian ini ujungnya aja. Ya, ujungnya, ya, ujungnya ini betul, ujungnya ini betul. Tarik ke sini. Ini yang ditekan. Ini kan terasa kan? Ya. Sekarang diarahkan. Nah, begitu bagus. Ya, terus. Oh, udah nyambung. Tambah lagi satu kabel dari sini ke sini. Ini ada lingkaran. Ya, ke sini. Tarik. Jangan sama lampunya. Kabelnya aja ke sini. Ayo. Bagus. Sekarang terakhir. Ini satu lagi, ambil. Ya, tarik ke sini. Ke sini. Atas, ya, ke atas. Bawahnya tarik sini, ke bawah. Bagus. Tapi belum nyambung ke saklar. Ini belum nyambung nih. Gimana caranya? Ambil kabel lagi satu, sambungan. Ayo. Ya. Dari mana, Pak? Sini. Ya, sampai sini. Ujungnya. Nah, sekarang kita ini saklarnya klik sini. Tepuk tangan. Bagus sekali. Terima kasih. Silakan. Ya. Ini sekarang kita coba untuk membuat rangkaian paralel. Bebas. Pikiran kalian membayangkan sebuah rangkaian, direalisasikan di sini, ya. Coba gilirannya anak-anak putri. Maju ke depan. Ya, coba. Oke. Ya, langkah pertama bayangkan dulu kira-kira rangkaiannya seperti apa. Seperti tadi, saya ingin kamu pasang baterainya. Ini baterai. Di atas dikit boleh, di sini boleh di sini. Oke. Baterai pertama sudah terpasang. Boleh dong kita tambahin baterainya. Oke. Tambah lagi satu lagi boleh dong. Nah, bagus sekali ya. Kemudian kabelnya di bagian negatif dan di bagian positif. Iya, oke, bagus. Kemudian, oke. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian pasangkan kabel dari sini ke sini. Iya. Tambah satu lagi boleh, kalau supaya rapi. Ini turun ke bawah ini. Nah, itu cukup. Pendekan lagi. Ya, bagus. Ambil satu kabel lagi untuk menghubungkan dari sini ke sini. Ya, sambung ke sini. Ya. Ambil kabel lagi, sambungkan dari sini ke sini. Oke. Sekarang yang ketiga, dari sini ke sini. Ya. Kemudian kalian sambungkan dari sini ke sini. Ya, bagus. Kemudian satu lagi dari sini ke sini. Ya, oke. Satu lagi. Nah, tinggal kita menentukan buktinya ini bisa nyala atau tidak. Saklarnya yang ini diklik. Wah, bagus. Oke, ini adalah kegiatan kita hari ini. Berhasil dua-duanya, baik yang
seri maupun yang paralel. Oke, terima kasih. Kelompok ini satu. Kelompok ini satu. Kelompok ini satu. Ini satu ya. Sama itu ya, kerjanya ya. Ya. Oke. Kalian lebih senang yang mana? Paralel. Satu, baterainya dua. Ini satu, baterainya dua. Ini satu. Ingat, kalian bebas membuat bentuknya, rangkaian serinya seperti apa, rangkaian paralelnya seperti apa, terserah kalian. Boleh miring, boleh lurus ya. Oke, bebas. Yang penting hasilnya rangkaiannya betul dan menyala. Ada lebihnya. Ini satu ya. Terus lebihnya yang mau dipakai mana? Yang mau dipakai. Yang mau dipakai mana? Ya. Dan dipilih sudah ini. Cuma karena ini nggak menyala, itu nggak nyala ya. Nah, kamu ulangi. Ini juga pengaturannya pasti nggak kenceng. Atau ada lampu yang ini karena nggak pakai dan ganti ya ke sini ya. Tempat lampunya? Kan itu udah dibagi. Oh, habis ya. Belum ada saklar ya? Nah, kamu yang ini, karena ini kan kemarin gagal ya, ambil tempat lampunya dipasang di situ. Kamu saklar ya? Tapi ini mana nih? Enggak. Ini sudah saatnya untuk mendiskusikan hasil proyeknya, maka saya akan memanggil kelompok masing-masing untuk melihat hasil proyeknya. Coba kepada si Farah, hasilnya bagaimana? Itu hasilnya. Coba bawa ke depan. Nah, ini adalah hasilnya, produknya. Coba supaya tidak tertutup. Nah, gitu ya. Oke. Ini rangkaian paralel yang dibuat. Coba dibuktikan dengan dinyalakan saklarnya. Bukti bahwa rangkaiannya berhasil. Ya, ini adalah sudah bisa dilihat. Ini tiga-tiganya nyala. Oke, berhasil ya. Oke. Ini kelompoknya sudah berhasil bekerja dengan baik. Ya, terima kasih ya. Oke. Teman-teman semua perhatikan, ini adalah hasil proyek kita. Perhatikan bagaimana keberhasilan mereka. Ayo coba yang sebelah sini nyalakan. Berhasil. Kemudian yang sebelah sini juga berhasil. Ini
berhasil ya, berhasil. Yang ini juga berhasil ya. Alhamdulillah semua proyek berjalan dengan lancar, hasilnya bagus ya. Baik anak-anak sekalian, semua proyek sudah kita laksanakan dan berhasil dengan baik. Bagaimana perasaan hari ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, kalian sekarang sudah bisa memahami rangkaian seri dan paralel dengan lebih baik. Baik, tadi kita sudah berdiskusi tentang rangkaian seri dan paralel. Bagaimana? Coba, siapa yang ingat apa kekurangan rangkaian seri? Kelemahannya apa rangkaian seri? Salah satu mati, semua oke. Jadi kalau salah satu komponen dalam rangkaian seri mati, maka semuanya akan mati. Sekarang, apa kelemahan rangkaian paralel? Kelemahannya apa rangkaian paralel? Ya, dia banyak cabangnya, banyak menggunakan saluran ya, itu. Jadi masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Hari ini pelajaran kita akan kita selesaikan sekarang. Mudah-mudahan bisa kalian cermati apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Maka untuk menutup kegiatan hari ini, salah seorang memimpin doanya ya. Ya, silakan dipimpin doanya.